شيخنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. ونسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها. ونعوذ بك من شر هذه الليلة، شر ما فيها، شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. Al-kabiratul thaminah, dosa besar yang ke-8, yaitu adalah uququl walidayni, durhaka lawan kedua orang tua. Jadi durhaka kepada kedua orang tua adalah merupakan salah satu dosa yang sangat besar. Maka dari karena itu jangan sampai kita itu durhaka lawan kuitan. Jangan sampai kita itu menyakiti hati kedua orang tua kita. Sampai-sampai di zaman Nabi Musa pernah suatu hari Nabi Musa tetapun lawan Allah Tuhan, ulun hendak minta tampayakan lawan pian siapa pendamping ulun di dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk surga sebenarnya. Lalu Allah Musa, siapa orang yang pertama kali ikam lihat nang lalu di muka rumah ikam, maka itu orangnya. Maka Nabi Musa menunggu sekalinya ada yang lewat. Maka orang yang lewat tersebut berpenampilan sangat sederhana. Penampilannya sangat sederhana. Orang tersebut diiringi oleh Nabi Musa, kemudian dilihat oleh Nabi Musa memungut sampah yang didaur ulang kemudian dijual. Setelah itu, setelah dia dapatkan dari penghasilannya, dia belikan sepotong daging dan gandum, kemudian dia bawa pulang ke rumah. Sampai ke rumahnya dilihat oleh Nabi Musa, ternyata di dalam rumah tersebut ada seorang perempuan yang tua renta, yang menunggu datangnya pemuda tersebut, sehingga pemuda itu pun membikinkan makanan untuk orang tua tersebut, sehingga dia suapi perlahan satu persatu. Melihat pemandangan tersebut, Sayyidina Musa, beliau langsung permisi dan meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dan diizinkan. Lantas Nabi Musa bertanya, siapa perempuan tua ini? Kemudian anak tersebut mengatakan, dia adalah ibuku. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada perempuan tersebut, wahai ibu, bagaimana perasaan ibu di usia yang sudah tua semacam ini tapi mempunyai anak yang sangat bakti? Maka ibu tersebut mengatakan, demi Allah saya sangat bahagia dan saya meminta kepada Allah agar anak saya ini
menjadi pendamping Musa bin Imran di dalam surga. Nabi Musa tersenyum, tahukah engkau wahai ibu siapa saya? Siapa engkau? Saya adalah Musa bin Imran. Saya adalah Musa bin Imran yang saya diwahyukan oleh Allah bahwasanya anakmu ini pendamping saya di dalam surga. Dari karenanya al-ibnul bar la yadkhulun nar. Anak yang bakti tidak akan pernah masuk neraka. Wal ibnul aq la yadkhulul jannah. Dan anak yang durhaka kepada kedua orang tua tidak akan pernah masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka", dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan perintah Allah Subhanahu wa taala agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik. Nah, berbuat baik kepada orang tua tidak harus orang tuanya ahli taat. Nah, siapapun berbuat baik kepada orang tua. Kemudian lagi, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Kemudian Allah menyambung firman-Nya, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma, jika salah seorang di antara kedua orang tuanya atau masih ada dua-duanya sampai mereka berusia tua, berusia lanjut, di dalam menjaga engkau, di dalam memelihara engkau, fala taqul lahumā uff, jangan pernah engkau mengatakan kepada orang tua tersebut dengan perkataan yang menyakiti hatinya, cih atau ah, kalimat yang sangat menyakitkan. Wala tanharhuma, dan jangan engkau membentak mereka. Orang tua makin tua, jangan engkau bentak mereka. Ini larangan dalam Al-Quran, haram, dosa besar. Wala tanharhuma, jangan engkau bentak mereka. Sampai sambungan ayatnya, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik, perkataan yang lembut. Waghfir lahumā janāḥad dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, dan mintalah kepada Allah dengan sebuah doa, sayangilah mereka sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya dikatakan, wa yanbaghi an tatawalla khidmatahuma ma tawallaya min khidmatik. Dan sepantasnya seorang anak itu melayani orang tua sebagaimana dulu orang tua melayani anak-anaknya. Wa qad kana yahmilani adaka rajina hayatik, mereka dahulunya memperawat engkau dan mereka mengharapkan engkau panjang umur. Wa anta in hamalta adahuma rajauta mautahuma, dahulu mereka kedua orang tua kita membersihkan kotoran kita, memberikan makanan kepada kita, menyelimuti kita, dan mereka tidak tidur kecuali kita tidur terlebih dahulu. Kadang-kadang kita tidur tidak pakai selimut, bangun sudah pakai selimut. Kadang-kadang kita tidur di depan televisi, bangunnya kita sudah di dalam kamar. Kemudian kita lagi di sana, belum lagi selesai mandi sudah siap makanan di meja makan. Masya Allah. Apa yang mereka lakukan dahulu, balas dengan kebaikan. Kita bersihkan kotoran mereka, kita rawat mereka, kita hargai mereka, kita hormati mereka. Dan mereka dahulunya merawat kita, yang mereka harapkan kita adalah orang yang panjang umur. Tapi sayang, anak di akhir zaman kadang-kadang merawat orang tuanya yang sudah tua, yang dia harapkan orang tuanya agar segera meninggal dunia.
mudah-mudahan orang tua kita panjang umur, sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua engkau, ilayyal masir. Kepada akulah nantinya kalian kembali. Kemanapun kita pergi pasti kita akan kembali kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Semuanya bakal kembali kepada Allah. Akan tetapi kembalinya kita kepada Allah terbagi kepada dua. Ada orang yang kembali dalam keadaan masrur, dalam keadaan gembira, dan ada orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan sedih. Mereka yang masrur, mereka yang kembali kepada Allah dalam keadaan gembira, mereka adalah orang-orang yang tidak memperturutkan syahwat dan nafsunya selama hidup di dunia. Dan orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan sedih, takut, gelisah, khawatir, mereka adalah orang-orang yang hidup di dunia selalu mengabaikan syariat agama Allah dan dia memperturutkan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang benar-benar takut kepada Allah dan dia melawan nafsunya, tidak ada tempatnya kecuali adalah surga ma'wa. Mudah-mudahan kita masuk surga subhanallah. Nah, dari karena itu, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu, ketika orang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Adapun orang-orang yang mana di sana diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, karena nantinya di hari kiamat ada orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya dan ada orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kirinya. Mereka yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya menunjukkan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kirinya, mereka adalah orang-orang yang mana nantinya akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dari karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Adapun orang-orang yang mana di sana diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, mereka adalah orang-orang yang dinyatakan oleh Allah akan diberikan rahmat dan dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut. Adapun orang-orang yang mana di sana diberikan catatan amal dengan tangan kirinya, mereka adalah orang-orang yang selama di dunia memperturutkan hawa nafsunya. Nauzubillahi min dzalik. Dari karena itu kita harus sadar, apalagi ini sudah tahun berganti tahun. Jangan sampai tahun yang akan datang ini sama dengan seperti tahun yang kemarin. Orang yang menjadikan tahun yang akan datang sama dengan seperti tahun yang kemarin, mereka adalah orang-orang yang rugi. Tapi orang yang menjadikan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang kemarin, itulah orang yang beruntung. Akan tetapi yang lebih fatal lagi, tahun yang akan datang lebih buruk daripada tahun yang kemarin, itulah orang yang binasa. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, kata Allah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab dengan mudah oleh Allah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia pun kembali kepada keluarganya dalam keadaan masrur, dikumpulkan dengan keluarganya di dalam surga. Maka kita jangan sampai selama di dunia satu rumah dengan keluarga, jangan sampai kita satu rumah di dalam surga. Jangan sampai kita satu rumah dengan anak kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, satu rumah selama di dunia, jangan sampai di akhirat terpisah dengan mereka. Dari karenanya orang tua agar jangan sampai terpisah dari anak-anaknya, dari keluarganya, dari istrinya nantinya di dalam surga. Wa anfusakum wa ahlikum. Jaga. Jangan sampai itu anak istri kita, jangan sampai keluarga kita mereka melakukan perbuatan yang mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam neraka. Nantinya terpisah.
wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Adapun orang yang diberikan catatan amal dengan punggungnya, dengan belakangnya dia menerima, fasawfa yad'u thubura, dia akan memanggil dengan panggilan sebuah kebinasaan. Wa yasla sa'ira, dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Apa penyebab dan akibat mereka sampai diseret ke dalam neraka sa'ir? Innahu kana fi ahlihi masrura, dia dulunya selama di dunia memperturutkan hawa nafsunya, bersenang-senang dengan anak istrinya, bersenang-senang dengan keluarganya, dia memperturutkan hawa nafsunya, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang lalai selama di dunia maka dia akan menerima akibatnya nanti di negeri akhirat. Nah, ini la ilaha illallah. Fanzur rahimakallah kaifa qarana syukrahuma bi syukrih. Bagaimana di sana ketika Allah berfirman, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Allah berfirman dalam Al-Quran, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian, berterima kasih. Ilayyal masir, semuanya bakal kembali kepadaku, kata Allah. Kemudian ulama mengatakan, lihat bagaimana di sana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyertakan bersyukur, berterima kasih kepadanya dengan berterima kasih kepada kedua orang tua. Qala Ibnu Abbas, sehingga Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ada 3 ayat di dalam Al-Qur'an yang diturunkan disertai dengan 3 ayat lainnya. Yang mana 3 ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disertai dengan 3 kalimat, disertai dengan 3. Ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan 3 perkara, sehingga tidak diterima satu dari 3 perkara tersebut melainkan apabila disertakan kedua-duanya. Ini ada 3 ayat dalam Al-Qur'an diturunkan selalu bergandengan dengan 3, sehingga 3 ayat tersebut salah satunya tidak akan pernah amalnya tersebut diterima dari 1 ayat, 2, 3 yang selalu disertai dengan sesudahnya itu, kecuali apabila dilakukan dengan semuanya. Yang pertama, kata Abdullah bin Abbas, ati'ullah wa ati'ur rasul. Kata, diturunkan ayat tersebut, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga faman ata'allaha wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. Siapapun dia yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, maka orang tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Ada orang yang mengagungkan Allah, mentakzimkan Allah tapi menghinakan Nabi Muhammad, tidak akan diterima. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu ayat yang pertama. Yang diturunkan 3 ayat selalu disertakan dengan 3. Yang pertama, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Siapa orang yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka semua apa yang dia lakukan sia-sia dan tidak diterima, bahkan ditolak oleh Allah. Ada kalau dipisah. Nah, yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkanlah salat dan tunaikan zakat. Siapa orang faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal. Siapa orang yang sholat, masya Allah, sholatnya luar biasa, sholat 5 waktunya konsisten, istiqamah, jamaah, kemudian lagi sholat duhanya, sholat witirnya, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, tapi sayang lam yuzakki, orangnya tidak berzakat. Orangnya tidak berzakat bukan berarti tidak ada harta, hartanya ada, sampai nisabnya, sampai haulnya, bilangannya sampai, haulnya sampai, nisabnya sampai, haulnya sampai. 1 tahun berputar, walam yuzakki, dan dia tidak berzakat, tidak mengeluarkan zakat, lam yuqbal minhu, salatnya tidak akan pernah diterima Allah. Jadi harus tuh salat, zakat. Bagi yang ada di sini duit, sedekah. Sedekah. Jangan sampai nunggu banyak duit kita bersedekah. Orang yang nunggu banyak duit baru sedekah, ketika banyak duit lihatlah kada kawan sedekahnya. Nah, sedekah. Yang ketiga adalah anishkurli wa liwalidayk. Bersyukurlah engkau kepada aku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua engkau.
Sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan, "Faman syakarallah," siapa orang yang telah bersyukur kepada Allah, walam yashkur liwalidayhi, dan dia tidak bersyukur berterima kasih terhadap kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, tidak akan pernah diterima. Sehingga ulama mengatakan bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah dengan salat 5 waktu. Dan ulama lagi mengatakan bagaimana cara syukurnya kita kepada kedua orang tua dengan Allah dengan salat 5 waktu. Kepada orang tua bagaimana syukurnya? Dengan mendoakan mereka setelah selesai salat, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebanyak 5 kali setiap selesai salat. Dan orang apabila seorang anak senantiasa mendoakan orang tuanya, rizkinya dilancarkan oleh Allah. Dan tidak terputus rizkinya, melainkan terputus doanya untuk orang tuanya. Selama dia selalu mendoakan orang tua, meskipun orang tuanya telah tiada, meskipun orang tuanya telah wafat, selama dia terus menerus mendoakan kedua orang tuanya, rizkinya terus menerus diberikan kelancaran oleh Allah. Tidak terputus rizkinya, melainkan terputus doanya. Ini. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ridallah fi ridal walidain." Keridaan Allah terletak di dalam keridaan orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah terdapat di dalam murkanya kedua orang tua. Jangan sampai kita membuat orang tua kita murka kepada kita. Jadikan mereka ridha kepada kita. Nah, sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, "Ma min mu'minin lahu abawan." Tidaklah dari orang yang beriman masih mempunyai dua orang tua, masih ada punya dua orang tua. Fayusbih wa huwa muhsinun ilaihima. Kemudian dia berada di pagi hari dan dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya di pagi hari tersebut, illa fatahallahu lahu babaini minal jannah, melainkan Allah bukakan bagi anak tersebut dua pintu surga yang terbuka lebar. Karena kedua orang tua kita itu pintu surga kita. Jika kita berbuat baik dengan mereka, dan mereka bisa jadi neraka kita kalau kita durhaka dengan mereka. Wala yaskhatu alaihi wahidun minha, dan tidaklah murka salah satu dari kedua orang tua kita di pagi hari, fala yurdillahu ta'ala anhu hatta yarda. Allah tidak akan pernah meridhai seorang anak tersebut sampai orang tuanya ridha kepadanya. Makanya di antara keberuntungan seorang anak adalah lebih dahulu meninggal daripada orang tuanya. Itu keberuntungan seorang anak. Tapi meninggalnya yang wajar lah, jangan diolah. Kenapa? Karena apabila seorang anak meninggal lebih dahulu dari orang tuanya, apabila orang tuanya ridha, Allah ridha. Itu salah satunya. Lebih dahulu anaknya meninggal daripada orang tuanya. Yang kedua, di antara keberuntungan seseorang lebih dahulu meninggal sang istri daripada suaminya. Kenapa? Karena apabila suaminya ridha dengan istrinya, surga bagi istrinya. Itu keberuntungan. Yang pertama, anaknya lebih dahulu meninggal. Tapi yang namanya umur kita tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ja'a rajulun yasta'dinu an-nabiyya fil jihad ma'ah. Ada nih orang datang kepada Nabi Muhammad minta izin untuk ikut berjihad dengan Nabi Muhammad. Ada orang datang minta izin kepada Nabi Muhammad untuk berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Pemuda-pemuda dahulu seperti itu semangatnya. Bagaimana kabar pemuda-pemuda kita? Mana jihadnya untuk Nabi Muhammad? Kalau kita ingin berperang berjihad bersama Nabi Muhammad, ayo perangi diri kita. Perangi diri kita, jangan sampai ada tradisi-tradisi musuh Islam di dalam rumah tangga kita. Jihad bersama Nabi Muhammad. Perangi semua kebiasaan-kebiasaan yang buruk di dalam diri kita yang menyakiti dan melukai hati Nabi Muhammad. Perangi di dalam diri istri dan anak-anak kita
sesuatu hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak dicontohkan oleh para sahabat, tidak dicontohkan oleh para tabi'in, tidak dicontohkan oleh para salafus salih. Perangi itu. Perangi di sana. Berjihad kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara kita mensyiarkan daripada yaitu agama-agama Islam. Kemudian lagi menyebarkan daripada hal kebaikan, menyebarkan akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad, menyebarkan daripada ilmu-ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Kita jihad. Ini orang datang jihad. Minta izin sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya ingin jihad bersama engkau. Apa kata Nabi Muhammad? Jalan Nabi ahayyu walidak. Pertanyaannya apa? Nabi Muhammad tahu memang. Kata Nabi Muhammad, kuitan itu masih hidup belum? Kuitan itu masih hidup. Abah masih ada? Mama masih ada? Jalan na'am. Masih ada. Abah, mama masih ada. Fafihima fajahid. Maka di dalam berbakti kepada mereka itu adalah juga merupakan jihad. Jihadnya seorang perempuan bagaimana mendidik anak-anaknya dengan didikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Didikan seorang jihad seorang perempuan bagaimana menjaga aurat dan kehormatannya. Jihad seorang perempuan bagaimana di sana menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada di rumah. Jihad seorang perempuan adalah yaitu bagaimana di sana taatnya kalian kepada suaminya. Itu jihad. Itu jihad. Dari karenanya Rasul mengatakan ahayyun walidak. Nanti anak jihad, ada kita masih hidup kan? Masih hidup. Akhirnya kata Nabi Muhammad, fafihima fajahid. Maka berbaktilah kepada kedua orang tua, maka disitulah engkau jihadnya. Masing-masing kita jihadnya. Maka kata ulama, fanzur kaifa faddala birral walidaini wa khidmatahuma 'ala al-jihad. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad mengunggulkan, mengistimewakan di sana bakti kepada kedua orang tua bahkan dari jihad sekalipun. Bahkan dari jihad sekalipun. Lebih besar pahalanya. Kemudian di dalam hadis lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar? Apa itu dosa yang paling besar? Dosa yang paling besar adalah yang pertama yaitu adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu yang pertama, dosa paling besar, syirik, menyekutukan Allah. Beribadah ada tujuan selain daripada Allah. Yang kedua, dosa yang paling besar setelah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, yaitu adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian lagi bagaimana di sana Rasul bersabda, la yadkhulul jannata 'agun wala mannan wala mudminu khamar. Tidak akan pernah masuk surga. Yang pertama siapa? Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillah. Orang yang berbuat jahat kepada orang tua, maka dibukakan baginya dua pintu neraka. Apabila masih ada satu dia berbuat jahat kepada kedua orang tuanya, mengecewakan orang tuanya, satu pintu neraka terbuka lebar baginya. Artinya apa? Setiap orang yang bakti, sebagaimana tadi ulun sampaikan, anak yang bakti kepada kedua orang tuanya atau salah satu darinya, dua-duanya kalau masih ada, salah satunya kalau masih ada satu, maka Allah bukakan pintu-pintu surga baginya. Dua, apabila dua-duanya satu orang yang satu. Artinya apa? Anak yang bakti kepada kedua orang tua hidupnya mubarak, hidupnya berkah, hidupnya bahagia, hidupnya akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Tapi sebaliknya, anak yang durhaka kepada kedua orang tua, menyakiti hati kedua orang tua, mengecewakan hati orang tua, maka Allah bukakan di sana pintu neraka baginya. Ini menunjukkan setiap anak yang durhaka, apalagi sempat mengecewakan hati kedua orang tua, maka anak tersebut tidak akan pernah mencicipi kebahagiaan hidup dunia. Meskipun dia memiliki dunia dan seisinya. Naam, meskipun dia memiliki dunia dan seisinya, tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, tidak akan pernah mendapatkan keberkahan, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. La ilaha illallah. Tapi di akhir zaman ini,
Ya, banyak-banyak kuitan yang mengalah. Banyak-banyak kuitan mengalah. Banyak-banyak kuitan yang mengalah. Anak kita kadang-kadang disuruh sembahyang, ya Allah, ngalih benar. Ya mungkin gambaran seorang dulu lagi halus seperti itu kira-kira. Wah ini kita yang menjadi orang tua banyak-banyak mengalah dan mendoakan lawan anak itu juga. Banyak mengalah, mendoakan lawan anak. Dan kuitan nang mengalah, kuitan nang membantu anaknya di dalam berbakti kepadanya, itu orang tua yang diberikan rahmat kasih sayang Allah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad mengatakan, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada kedua orang tua apabila orang tua tersebut menolong anaknya di dalam bakti kepadanya. Salah satu cara menolong anak di dalam bakti kepadanya, memaafkan kesalahan anak. Salah satu cara orang tua membantu anaknya dalam bakti kepada mereka, memaklumi perilaku anak, memahami dan mengerti setiap apa yang dilakukan oleh anak kita, dan kita datang kepada Allah memintakan ampun untuk anak-anak kita. Nah, itu yang pertama. La yadkhulul jannah agun. Yang pertama, tidak akan pernah masuk surga anak durhaka. Ya Allah, kalau seandainya tidak ada ancaman selain ancaman ini, kayaknya cukup sudah bagi anak yang durhaka. Apalagi sampai ada anak memenjarakan kuitan, kayak apa kisahnya? Anak memenjarakan kuitan, ini kayak apa kisahnya? Kan inilah akibat kada tahu ilmu agama ya ini. Ada mau hadir majelis, ada ulama banyak, majelis-majelis taklim dibuka, pondok-pondok pesantren ada, tapi kemana kita mengantar anak kita? Senonoh kada mondok majelis taklim ada, kemana kita bawai anak kita? Anak kita ini kita bawai kemana? Kuitan dipenjarakan. Ada di zaman Nabi Muhammad SAW orang mengadu tentang hartanya, ada bermasalah dengan orang tuanya. Kata Nabi Muhammad, anta wa maluka li abik, ikam dan harta ikam itu ampun kuitan kamu. Apalagi selama kita membahagiakan orang tua kita, kehidupan kita tidak akan pernah melarat, pasti bahagia bagaimanapun orangnya. Itu yang pertama, agun. Yang kedua, manan. Siapa manan? Kalau ada dengarnya manan di sini, lain manan, yang manan. Manan. Siapa manan? Yang tidak akan masuk surga setelah durhaka kepada orang tua. Siapa manan? Manan ini adalah orang yang ketujuh di sana adu domba. Manan. Adu domba. Bukan dari sini lain. Bukan dari sini lain. Syirarukum dzul wajhain, kata Nabi Muhammad. Orang yang paling jahat di antara kalian, orang yang mempunyai dua muka. Satu muka lain, satu muka lain. Pokoknya adu domba. Adu domba. Adu asah. Ada kawan melihat orang kena adem, rukun, rumah tangga orang datang si manam yang mana laki kamu? Begawi. Gawi apa lagi kamu? Oh, di karangnya kisah, di karangnya si mandan tadi. Babutan orang rumah tangga, babeknya di belakang. Padahal mandan si mandan tadi. Mandan. Orang yang ketujuh adu domba. Orang biasanya kalau sudah ketujuh adu domba, berarti di dalam hatinya itu ada terdapat daripada sifat yang sangat berbahaya, yaitu adalah sifat iri dengki. Sifat iri dengki. Yang ketiga, orang yang tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah, mudmini khamr. La yadkhulul jannata 'adun wala mannanun wala mudminu khamr. Dan yang ketiga, orang yang tidak akan pernah masuk surga, orang yang terus-terusan daripada minum minuman keras, mabuk, karena ambil artinya. Nah,
Jangan sampai kita melihat akan keluarga atau ada yang minum keras, mabuk-mabuk. Ada minum penanakan kita timbul hilang, lempo, ada modal lalu. Nah, jangan sampai. Ini akal ini paling mahal oleh Allah, jangan dirusak-rusak. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu dzunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa akibatnya itu ditunda oleh Allah sampai hari kiamat. Dosa itu kan setiap dosa ada akibat. Akibat dari dosa bala diturunkan macam-macam. Nah, dari sekian banyak dosa itu ada yang ditunda azabnya oleh Allah sampai hari kiamat. Tapi ada beberapa dosa yang tidak ditunda oleh Allah, disegerakan di dunia dengan apa yang akan dia dapatkan nantinya di hari kiamat. Masih ada lagi di hari kiamat. Disegerakan terlebih dahulu di dunia, dirasakan sedikit daripada akibat perilakunya tersebut, dan dengan apa yang akan Allah berikan kelak di hari kiamat untuknya. Dan pada dasarnya kullu dzunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua dosa ditunda oleh Allah akibatnya itu sampai hari kiamat. Illa uququl walidain. Illa uququl walidain, melainkan adalah dosa orang yang durhaka kepada orang tua. Fa innahu yu'ajjilu li sahibihi. Maka dosa durhaka kepada kedua orang tua disegerakan di dunia sebelum nantinya dia mendapatkan di hari kiamat nanti. Hati-hati. Nah, dari karena itu bagaimana cukuplah cerita Alqamah menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimana Alqamah tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadah dikarenakan lebih sayang istrinya daripada kedua orang tuanya. Maka dari karena itu jangan sampai kadang-kadang anak muda ada yang mengadu kayak Paulus hendak nikah, belum sudah sayang sama sayang dengan biniannya. Tapi kuitan ulun mengerti apakah ulun kawin lari atau kawin duduk atau kawin bayar. Ujar kita jangan dipaksakan. Kalau ikam memang sayang dengan biniannya, apa dari kuitan nikah? Kuitan nikah kenapa pasti ada alasannya. Ada setuju sidin dengan perempuan tadi itu apa alasannya? Alasannya bla 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 bla. Baik, berikan penjelasan. Mungkin orang tua itu hanya mendengar aja, hanya keadaannya dan semua. Jelaskan. Seandainya sudah dijelaskan, orang tua itu tetap punya alasan dan sidin kada setuju, otomatis sidin kada setuju, sidin ada mempunyai alasan tersendiri yang mana di sana kebaikannya kembali kepada seorang anak. Jangan dipaksakan. Apabila kita memaksakan pilihan kita, apabila kita memaksakan dengan pilihan kita sampai mengecewakan kedua orang tua kita, jangan harap hidup kita bahagia nantinya. Jangan harap hidup kita bahagia. Setelah kita jelaskan orang tua kita masih tidak setuju, sudah jangan dipaksa. Kenapa? Jangan harap kalau kita paksakan itu semua, jangan harap hidup kita bahagia. Ini Alqamah lebih memilih istrinya. Bagaimana mungkin orang tersebut bahagia belum lagi menikah telah mengutamakan perempuan lain, telah mengutamakan calon istrinya dari orang tuanya. Bagaimana kalau sudah menikah? Belum lagi menikah sudah mengutamakan calon istrinya. Bagaimana kalau menikah? Makanya Alqamah lihat lebih sayang istrinya dari Allah. Mentalkinkan Alqamah agar di sana Alqamah akhir dari hidupnya adalah kalimat la ilaha illallah, tapi tidak sanggup. Sampai
sampai pada akhirnya mereka mengutus utusan untuk mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Alqamah tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad? Yang diucapkan oleh Nabi Muhammad bahwasanya hal min abawaihi ahadun hayy. Ketika Nabi Muhammad dapat kabar Alqamah tidak sanggup mengucapkan dua kalimat syahadat, apa kata Nabi Muhammad? Apakah ada dari kedua orang tuanya yang masih hidup? Langsung bisa coba lihat. Tidak dikatakan Nabi Muhammad apakah dia sholat, apakah dia puasa, apakah dia zakat, apakah dia baik kepada tetangga. Tidak dikatakan, tapi yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad hal kata Nabi Muhammad min abawaihi ahadun hayy. Apakah ada dari kedua orang tuanya yang masih hidup? Gila ya Rasulullah, ada. Ibunya yang udah tua renta. Kata Nabi Muhammad, fa'arsil ilaiha fa'arsala ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lil Rasul bullaha in jadarti 'ala al-masiri ila ila Rasulillah wa illa fagarri fil manzili hatta ya'tiyaka. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh utusan pada lawan mamanya Alqamah awalah berjalan mendatangi Nabi Muhammad kada kawal pada hijat bergana di rumah kita Rasulullah mendatang. Mendengar hal tersebut, maka mendengar hal tersebut, ujar mamanya Alqamah, jangan sampai Rasulullah datang. Aku datang kepada Rasulullah. Ada apa? Datang mamanya Alqamah pakai tongkat sambil berikut dengan orang, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Kemudian langsung Rasulullah menemui ibunya Alqamah dan bertanya, "Kaifa kana halu waladaki Alqamah?" Bagaimana dulunya keadaan anakmu Alqamah? Apa kata ibunya? Qalat ya Rasulullah, Alqamah itu adalah orangnya katsirus shalah. Coba lihat. Padahal Alqamah itu kurang ajar dengan mamanya. Tapi bagaimanapun seorang ibu tidak pernah membongkar kejelekan anaknya. Kasih sayang orang tua. Ya Rasulullah, Alqamah itu katsirus shalah. Orangnya Masya Allah, salatnya banyak, ibadahnya banyak. Kemudian kata ibunya katsirus siyam, orang yang Masya Allah puasanya pun banyak. Katsirus sadaqah, sedekahnya pun banyak. Faqala Rasulullah, fama haluki? Fama haluki? Kata Nabi Muhammad, saya tidak menanyakan itu wahai ibunya Alqamah. Akan tetapi bagaimana keadaan engkau dengan Alqamah? Hubungan engkau dengan Alqamah bagaimana? Seakan-akan banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah tidak akan pernah mampu membawa Alqamah untuk mencicipi kebahagiaan yang sebenarnya di negeri akhirat. Bagaimana hubungan engkau dengan Alqamah, wahai ibunya Alqamah? Apa kata ibunya Alqamah? Ibunya Alqamah mengatakan, ana alaihi saqitah. Saya benci dengannya, saya murka dengannya. Kemudian gala walima, kata Nabi Muhammad, kenapa engkau sampai murka dan marah kepada anakmu? Ya Rasulullah, kata ibunya Alqamah, innahu kana, bahwasanya Alqamah itu yu'athiru aliyya zawjatah, dia lebih memprioritaskan istrinya dari saya, wa ya'sini, dan dia tidak taat kepada saya. Maka dari karena itu istri, seorang perempuan, bantulah suami kalian untuk taat kepada orang tuanya. Dukunglah suami kalian untuk berbakti kepada orang tuanya. Apabila suami kalian di sana bakti kepada kedua orang tuanya, kebahagiaan di rumah tangga akan diberikan oleh Allah. Kemudian maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, inna sukhta ummi Alqamah, sesungguhnya kemurkaan ibunya Alqamah yang menjadikan lisannya Alqamah tersebut terdinding dan berat untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Coba lihat. Mana sholat, mana puasa, mana sedekah? Setiap sholat, puasa, sedekah dan ibadah apapun tidak akan pernah mampu memberikan bekas di dalam diri seorang hamba selama dia durhaka kepada orang tuanya. Jangan sampai durhaka. Kemudian apa lagi? Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, ya Bilal, intaliq wajma'li hataban katsira. Kata Nabi Muhammad, Bilal, pergi ke hutan, pergi ke pasar, cari kayu bakar yang banyak. Maka ibunya Alqamah mengatakan, matasna ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar yang banyak ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi Muhammad, uharriquhu bin nar baina yaday, akan
akan saya bakar Alqamah di hadapanmu. Akan saya bakar Alqamah hidup-hidup di hadapanmu, wahai ibunya Alqamah. Kemudian qalat ya Rasulullah, waladi la yahtamil qalbi an tuhriqahu binar baina yadik. Kemudian ibunya Alqamah mengatakan, wahai Rasul, engkau tahu Alqamah walau bagaimanapun dia, walau bagaimanapun perilakunya terhadap saya, tetap dia adalah buah hatiku dan jantung jiwaku. Jangan kau bakar dia di hadapan aku ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi Muhammad, ya Alqamah, azabullah asyad wa abqa. Ketahui ya wahai ibunya Alqamah, azabnya Allah lebih pedih daripada apa yang akan saya lakukan. Fa in sarraka ayyaghfirallahu lahu fardi anhu. Tapi ini cara Nabi Muhammad untuk meluluhkan hatinya. Kata Nabi Muhammad, apabila engkau ingin anakmu mendapatkan ampunan dari Allah, maka ridhai dia. Ridhai dia. Mendengar perkataan tersebut, bahwasanya kemudian Nabi Muhammad mengatakan, dengarkan apa kata Nabi Muhammad, fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah kata Nabi Muhammad, la yantafi'u alqamatu bi salatihi wala bi siyamihi wala bi sadaqatihi ma damat ala ma dumti alaihi sakhitah. Alqamah tidak akan pernah mendapatkan pahala solatnya, tidak akan pernah mengambil manfaat dari puasanya ataupun sedekahnya selama engkau wahai ibu Alqamah murka terhadapnya. Silakan pilih. Faqalat ya Rasulullah. Kemudian ibunya Alqamah setelah memikirkan dengan berderai air mata, ya Rasulullah, inni ushhidullah ta'ala wa malaikatahu wa man hadarani minal muslimin. Saya memberikan kesaksian kepada Allah dan para malaikatnya dan seluruh orang yang ada pada saat itu daripada kalangan muslimin, inni qad raditu an waladi Alqamah. Saya telah meridhai Alqamah. Faqala Rasulullah, Bilal, pergi ke rumah Alqamah, undur hal yastati' ay yaqula la ilaha illallah am la. Coba lihat ke rumah Alqamah, apakah Alqamah mampu mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Ibunya sudah meridhoinya. Maka Bilal pun langsung di sana datang ke sana karena perintah Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, lihat Alqamah apakah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian di sana ketika Sayyidina Bilal masuk, maka Bilal pun mendengar Alqamah mengucapkan la ilaha illallah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena keridhaan orang tuanya kepada Alqamah. Dari karena itu, setelah di sana Sayyidina Bilal melihat Alqamah telah mengucapkan la ilaha illallah, diceritakan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad pun menghadiri jenazah tersebut. Kemudian setelah dimandikan, dikafani, kemudian Nabi Muhammad langsung yang mensolatkannya dan menghadiri daripada pemakamannya. Kemudian Nabi Muhammad berdiri di samping kuburnya Alqamah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya ma'syaral muhajirin wal ansar. Ya ma'syaral muhajirin wal ansar. Ini adalah khitab untuk kita semua. Wahai sekalian orang-orang yang muhajirin dan kaum ansar, man faddala zawjatahu ala ummih. Siapa orang yang memprioritaskan istrinya atas ibunya, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka orang yang memprioritaskan istrinya dari ibunya, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat dan laknat kutukan dari manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Bahkan seluruh ibadahnya yang wajib ataupun yang sunnah tidak akan pernah diterima oleh Allah illa ayyatuba ilallahi azza wa jalla, melainkan apabila dia bertaubat kepada Allah dengan cara wa yuhsin ilaiha wa yatlub ridaha, dan dia berbuat baik kepada ibunya, kemudian dia meminta keridhaannya. Faridallah fi ridaha, keridhaan Allah terdapat di dalam keridhaan seorang ibu, wa suhtullah fi suhtiha, dan kemurkaan Allah terdapat di dalam kemurkaan seorang ibu. Itu pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya yang masih punya orang tua, ayo gunakan kesempatan, jangan sampai kesempatan tersebut hilang. Sayyidina Hasan al-Basri ketika melihat seorang anak menangisi orang tuanya meninggal dunia, maka Hasan al-Basri mengatakan, kenapa engkau menangis? Kemudian kata anak tersebut, bagaimana saya tidak sedih, orang tua saya sudah meninggal dunia. Kata Imam Hasan al-Basri, jangan kau tangisi kematian mereka, jangan kau tangisi wafatnya mereka. Harusnya yang kau tangisi apa? Bahwasanya salah satu pintu surga di rumahmu sudah tertutup dengan rapat. Itu yang kau tangisi. Pintu surga telah tertutup dengan wafat. Selagi ada mereka, pintu surga masih terbuka.
Dari karena itu cintai, sayangi, hargai, dan muliakan mereka. Anak yang memuliakan orang tuanya akan diberikan umur panjang, diberikan jodoh, dan diberikan keturunan. Anak yang bakti kepada kedua orang tuanya diberikan umur panjang, diberikan jodoh, dan diberikan keturunan agar dia merasakan kebahagiaan dari baktinya seorang anaknya kepadanya sebagaimana yang dirasakan oleh orang tuanya ketika merasakan baktinya dia kepada orang tuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barokahnya insyaallah, mudah-mudahan kita seberataan dijadikan Allah anak yang bakti kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Adapun baktinya seorang anak kepada orang tua yang telah wafat itu sudah sering kita jelaskan. Baktinya seorang anak kepada orang tua yang telah wafat itu sudah sering kita jelaskan. Di antaranya adalah yaitu cara baktinya seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia, yaitu dengan cara di sana mendoakan mereka. Kemudian lagi di sana mintakan ampun untuk mereka. Kemudian lagi melaksanakan wasiatnya. Kemudian menjalankan janjinya dan menyambungkan kembali tali silaturahim yang dulunya dijalin oleh kedua orang tuanya. Itu diantaranya cara baktinya seorang anak kepada orang tua yang telah wafat. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat walafiat.